Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan memasuki KD 3.7, yakni tentang sistem peredaran darah manusia. Adapun yang akan kita pelajari pada KD 3.7, yang pertama tentang struktur dan fungsi sistem peredaran darah, di mana pada poin yang pertama ini kita akan menjelaskan mengenai darah serta jantung dan pembuluh darah. Sedangkan untuk poin yang kedua, kita akan membahas mengenai gangguan atau kelainan pada sistem peredaran darah dan upaya mencegah serta menanggulanginya. Adapun pada video kali ini kita hanya akan membahas mengenai darah. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yakni tentang struktur dan fungsi sistem peredaran darah. Sistem peredaran atau pengangkutan adalah proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan ke seluruh tubuh dan pengambilan zat-zat yang tidak diperlukan untuk dikeluarkan dari tubuh. Darah merupakan jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma sekitar 55% dan sel-sel darah sekitar 45%. Volume darah tiap orang tidaklah sama. Hal ini tergantung pada jenis kelamin, usia, kondisi tubuh, serta tempat ketinggian. Untuk jenis kelamin, kalau perempuan, sesingkat saja nih ya, perempuan itu seingat saya ini, kalau saya salah silakan dikoreksi. Ada sekitar 4,3 sampai 5,2 juta per milimeter kubik ya. Nah, ini ya. Jadi untuk perempuan atau wanita ya, eritrositnya atau sel darah merahnya ini sekitar 4,3 sampai 5,2 juta per milimeter kubik. Ya, sedangkan untuk pria atau laki-laki saya singkat L saja nih ya. Untuk laki-laki itu sekitar 5,1. Ini kalau saya salah silakan dikoreksi saja ya. Sampai 5,8 juta sel darah merah per milimeter kubik. Nah, inilah ya untuk jenis kelamin. Kalau perempuan 4,3 sampai 5,2, sedangkan untuk laki-laki ada 5,1 sampai 5,8 juta sel darah merah per milimeter kubik. Lanjut untuk usia. Nah, untuk usia nih sel darah merah untuk orang dewasa lebih banyak dibandingkan anak-anak. Sedangkan kalau untuk kondisi tubuh ini pada saat kita sakit atau terluka pasti ya mengalami pengurangan jumlah sel darah merah dalam darah. Sedangkan untuk tempat ketinggian ya, orang yang berada atau tinggal di daerah yang tinggi seperti pegunungan, maka sel darahnya ini lebih banyak ya dibandingkan orang yang tinggal di daerah yang rendah. Nah, ini adalah beberapa peran darah di dalam tubuh manusia. Yang pertama mengangkut sari-sari makanan. Oke, yang kedua mengangkut oksigen dari paru-paru. Yang ketiga mengangkut sisa-sisa metabolisme untuk dibawa ke ginjal. Lalu berikutnya mengangkut hormon dari pusat produksi hormon ke tempat tujuannya ke dalam tubuh. Lalu yang berikutnya menjaga kestabilan suhu tubuh. Berikutnya sebagai pertahanan tubuh untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh. Lalu yang terakhir menutup luka dan melakukan pembekuan darah. Nah, ini poin-poin ini bisa kalian baca di buku ataupun banyak sekali ya orang-orang telah membahasnya di situs-situs internet ya. Silakan. Ini hanya sebagai contoh saja nih. Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya yang bisa kalian cari di buku ataupun di internet. Lanjut ke plasma darah. Nah, ya. Plasma darah ini merupakan bagian darah yang cair dan berwarna kuning. Ingat ya, plasma darah itu cair dan berwarna kuning. Plasma darah ini tersusun atas
91,5% air, dan 8,5% zat-zat terlarut. Zat-zat yang terlarut tersebut ya tersusun atas protein dan zat-zat lainnya. Beberapa zat tersebut antara lain. Nah, yang pertama ini ada zat makanan dan mineral. Di mana zat makanan dan mineral ini terdiri dari glukosa, gliserin, asam amino, asam lemak, kolesterol dan garam mineral ya. Di mana yang berikutnya itu adalah zat hasil produksi dari sel-sel. Contohnya enzim, hormon, dan antibodi. Lalu berikutnya ada protein ya. Protein ini contohnya ada antihemofilin. Lalu ada tromboplastin. Lalu ada protrombin. Lalu ada fibrinogen. Lalu ada albumin dan gamma globulin ya. Maaf, saya ulang lagi, gamma globulin. Lalu berikutnya ada karbon dioksida, oksigen dan nitrogen. Oke, berikutnya kita masuk ke sel-sel darah, di mana sel-sel darah ini dibedakan menjadi 3 macam. Ada sel darah merah atau nama ilmiahnya itu adalah eritrosit. Nah, ini nih sel darah merah nih, eritrosit seperti ini bentuknya. Lalu ada sel darah putih, nama ilmiahnya itu leukosit. Nah, seperti ini nih ya, bentuk leukosit. Dan yang terakhir ada keping darah. Istilahnya itu adalah trombosit. Sel darah merah. Sel darah merah merupakan bagian utama dari sel-sel darah karena jumlahnya yang paling banyak, yakni kurang lebih 4-5 juta dalam 1 mm kubik darah. Akan tetapi, jumlah ini dapat berbeda-beda tiap individu, tergantung pada usia, jenis kelamin, tempat ketinggian, dan kondisi tubuh seseorang, seperti sebelumnya yang telah saya jelaskan ya, di mana orang yang tinggal di tempat yang tinggi, sel darah merahnya lebih banyak dibandingkan orang yang tinggal di tempat yang rendah. Lalu kondisi tubuh seseorang, di mana orang yang sakit ini atau luka tentu akan mengeluarkan sel darah merah yang lebih banyak dibandingkan orang yang sehat. Dan begitu juga dengan jenis kelamin yang tadi sebelumnya telah saya jelaskan. Sel darah merah memiliki beberapa ciri-ciri, yakni yang pertama berbentuk bulat pipih dengan kedua permukaannya cekung. Nah, bisa kalian lihat ya, bentuknya pipih dengan kedua permukaannya nih cekung. Nah, ini cekung ya. Lalu mengandung hemoglobin, yaitu protein yang mengandung zat besi dan berfungsi untuk mengikat oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Hemoglobin juga berfungsi untuk mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan melalui organ ekskresi, yakni paru-paru. Sel darah merah dibentuk di dalam sumsum tulang. Contohnya, sumsum tulang dada, sumsum tulang lengan atas, sumsum tulang kaki atas, dan sumsum tulang pinggul. Namun, selama di dalam kandungan, sel darah merah di dalam tubuh janin dihasilkan oleh hati dan limpa. Produksi sel darah merah seluruhnya akan digantikan oleh sumsum tulang setelah janin lahir. Ingat ya, kalau janinnya masih di dalam rahim atau di dalam kandungan, sel darah merahnya ini dihasilkan oleh hati dan limpa. Sedangkan ketika janin telah lahir, maka sel darah merahnya ini akan diproduksi oleh sumsum tulang. Selain itu, limpa juga berfungsi untuk menghasilkan sel darah putih limfosit. Sel darah merah hanya berusia sekitar 100-120 hari. Sel yang telah tua akan dihancurkan oleh sel makrofag di dalam hati dan limpa. Hemoglobin akan dipecah menjadi hemo dan globin. Hemo digunakan untuk membuat sel darah merah baru dan sisanya diubah menjadi bilirubin. Bilirubin ini kalau seingat saya pigmen kuning. Nah, inilah yang akan memberikan warna urin dan juga kotoran atau feses. Sedangkan biliverdin ini itu adalah zat warna pada empedu. Sedangkan untuk globin diubah menjadi asam amino. Nah, asam amino ini yang nanti akan digunakan oleh
jaringan. Kita lanjut ke sel darah putih. Fungsi utama dari sel darah putih adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Apabila di dalam darah terjadi peningkatan jumlah leukosit, maka kemungkinan terjadi infeksi di bagian tubuh. Untuk melaksanakan tugasnya melawan kuman atau penyakit, sel darah putih memiliki kemampuan diapedesis, yaitu kemampuan menembus dinding pembuluh kapiler dan keluar dari pembuluh darah. Jumlah sel darah putih tidak sebanyak jumlah sel darah merah. Setiap 1 mm kubik darah mengandung sekitar 8.000 sel darah putih. Adapun ciri-ciri dari sel darah putih adalah yang pertama itu tidak berwarna atau jernih. Lalu berikutnya bentuknya tidak tetap dan memiliki inti sel. Lalu berikutnya memiliki masa hidup antara 12 sampai 13 hari. Sel darah putih dibagi menjadi dua, yakni ada granulosit, yakni leukosit yang memiliki granula, sehingga selnya tampak keruh. Lalu berikutnya ada agranulosit. Leukosit tidak memiliki granula, sehingga selnya tampak jernih. Nah, ini beberapa jenis-jenis sel darah putih. Yang pertama itu ada granulosit. Granulosit ini dibedakan menjadi 3 macam. Ada eosinofil, ada basofil, ada neutrofil. Akan kita bahas satu persatu nih nanti ya. Lalu berikutnya ada agranulosit. Ya, terbagi menjadi 2 macam. Ada limfosit dan ada monosit. Oke, kita bahas yang pertama dulu, yaitu eosinofil. Eosinofil ini mengandung granula berwarna merah. Nah, ini ya yang titik-titik merah nih, inilah granulanya. Ini berfungsi pada reaksi alergi, terutama infeksi cacing. Jadi eosinofil ini ya, fungsinya ini untuk pertahanan terhadap parasit. Parasit ini salah satunya adalah cacing. Nah, itulah eosinofil. Kita lanjut ke basofil. Nah, kalau eosinofil granulanya merah, kalau basofil granulanya berwarna biru. Kalau basofil ini fungsinya ini untuk reaksi alergi juga. Lalu berikutnya ada neutrofil. Nah, neutrofil ini disebut juga sel-sel PMN atau polimorfonuklear. Ini berfungsi sebagai fagosit atau menyerang patogen. Selain berfungsi sebagai fagosit, ya, neutrofil ini juga berfungsi untuk memusnahkan bakteri dan zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Oke, inilah macam-macam dari granulosit. Lanjut ke agranulosit. Nah, sebelum masuk ke agranulosit, perlu kalian ingat kalau granulosit ini bersifat fagosit. Fagosit ini artinya dia dapat memakan atau menelan patogen. Nah, ya, jadi semuanya ini bersifat fagosit. Perlu diingat ya, ini khusus untuk granulosit. Oke, berikutnya agranulosit, yakni limfosit. Jadi limfosit ini ada 2 jenis, yakni sel T dan sel B. Keduanya berfungsi untuk imunitas dan kekebalan tubuh. Ini perlu diingat nih ya, jangan sampai dilupakan nih fungsi-fungsinya. Lanjut ke monosit. Monosit ini adalah leukosit yang berukuran paling besar, berfungsi mencerna sel-sel yang mati atau rusak dan membantu sistem kekebalan tubuh. Oke, kita masuk ke keping darah, atau nama ilmiahnya itu adalah trombosit. Trombosit adalah sel darah yang fungsi utamanya adalah membantu proses pembekuan darah, atau nama ilmiahnya hemofisis. Trombosit memiliki beberapa ciri, yakni yang pertama bentuknya tidak beraturan dan tidak memiliki inti. Jumlahnya kurang lebih 200.000 sampai 400.000 per milimeter kubik. Masa hidupnya hanya sekitar kurang lebih 10 sampai 12 hari. Oke, berikutnya kita masuk ke proses pembekuan darah. Jadi, di dalam plasma darah terdapat trombosit yang akan pecah jika manusia mengalami luka.
Ketika kita luka, maka trombosit ini akan pecah. Trombosit ini nanti akan mengeluarkan enzim trombokinase. Selain ada trombosit, di plasma darah juga ada protombin. Enzim trombokinase ini dibantu oleh ion kalsium dan vitamin K akan membuat protombin berubah menjadi trombin. Trombin ini berfungsi untuk mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Nah, fibrin ini berbentuk seperti benang-benang. Benang-benang ini nanti akan saling bertautan menutup luka sehingga darah tidak keluar lagi. Nah, seperti itulah proses dari pembekuan darah. Ingat, yang pertama, trombosit pecah ketika manusia luka. Trombosit pecah akan mengeluarkan enzim trombokinase. Enzim trombokinase dibantu ion kalsium dan vitamin K akan mengubah protombin menjadi trombin. Trombin ini berfungsi untuk mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Fibrin ini bentuknya seperti benang-benang. Nanti benang-benang ini saling bertautan sehingga luka tertutup. Oke, kita masuk ke golongan darah. Jadi manusia ini memiliki beberapa macam golongan darah, yakni ada golongan darah A, B, AB, dan O. Meskipun semua jenis darah tampak sama, tetapi kandungan proteinnya sangat beragam. Apabila protein asing yang tidak sesuai masuk ke tubuh, maka tubuh akan berusaha untuk membunuhnya dengan cara penggumpalan. Atau nama ilmiahnya ini adalah aglutinasi. Protein asing tersebut dinamakan sebagai antigen atau aglutinogen. Adapun penyebab timbulnya zat penolak dinamakan sebagai antibodi atau agglutinin. Agglutinogen atau antigen ini terdapat di sel darah merah, sesingkat sebagai SM. SM ini artinya sel darah merah. Sedangkan antibodi atau agglutinin terdapat di plasma darah, sesingkat sebagai PM, artinya plasma darah. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah golongan darah A. Jika di sel darah merah mengandung agglutinogen A atau antigen A ya, sedangkan di plasma darahnya mengandung antibodi B atau agglutinin B, maka dapat dipastikan golongan darah tersebut adalah A. Oke, selanjutnya adalah golongan darah B. Jika di sel darah merahnya terdapat antigen B atau agglutinogen B, sedangkan di plasma darahnya ini terdapat antibodi A atau agglutinin A, maka dapat dipastikan golongan darahnya itu adalah B. Lanjut, berikutnya adalah AB. Jika di sel darah merah terdapat antigen A dan antigen B, sedangkan di plasma darahnya ini tidak ada ya, tidak ada antibodi maupun agglutinin, maka dapat dipastikan golongan darahnya adalah AB. Lanjut, yang terakhir golongan darah O. Jika di sel darah merahnya tidak ada antigen maupun agglutinogen, sedangkan di plasma darahnya ini ada antibodi A dan antibodi B atau agglutinin A dan agglutinin B, maka dapat dipastikan golongan darahnya itu adalah O. Nah, seperti inilah dalam menentukan golongan darah. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.